Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lihatlah para ulama salaf dahulu. Mereka adalah orang-orang yang begitu khawatir akan amalannya. Apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah ditolak oleh Allah. Karenanya setelah Ramadan mereka banyak berdoa supaya amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Ayat di atas kata As-Syaikh As-Syafi'i rahimahullah menceritakan tentang orang-orang yang melakukan sholat, orang-orang yang melakukan zakat, haji dan sedekah serta amalan lainnya. Namun hati mereka dalam keadaan takut. Mereka khawatir dengan amalan mereka ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan mereka tidak selamat dan malah mendapatkan siksanya. Tafsir As-Safi 583. Karena Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Maidah ayat 27, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, keadaan seseorang setelah Ramadan ada dua macam, ada dua golongan. Yang pertama yaitu orang-orang yang lebih baik dari sebelum Ramadan. Ia jadi orang yang kembali kepada Allah, semangat dalam kebaikan, semangat dalam beribadah, semangat dalam menghadiri salat berjamaah, semangat dalam menghadiri taklim, mentadabbur Al-Quran, terus semangat, terus istiqomah dan menjauhi segala maksiat. Itulah ciri-ciri orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yaitu golongan yang keadaannya sama dengan sebelum Ramadan tiba. Walaupun taruhlah Allah menerima amalnya di bulan Ramadan, namun ia balik ke belakang lagi dengan cepat. Ia tinggalkan amalan-amalan soleh, ia tinggalkan sholat berjamaah, mulai sering ketinggalan. Al-Quran sudah mulai jarang disentuh hingga senang kembali melakukan maksiat, baik itu dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, perkataan dan perbuatannya, dan juga dengan anggota badan. Orang semacam ini sebenarnya mereka telah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Intinya para hadirin sekalian, janganlah kita hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan ini, marilah kita tingkatkan segala amal-amal kita yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Marilah kita jaga, kita lestarikan semua amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Di antara para ulama salaf yang bernama Bishr pernah mengatakan, bisa qawlu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna shalikal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sejelek-jeleknya kaum adalah kaum yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingatlah, orang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya hal yakin atau kematian. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana agar kita bisa tetap istiqomah menjalankan amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dalam beramal? Maka para ulama menjelaskan kiat-kiat agar kita bisa istiqomah dalam beramal di bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus memperbanyak doa istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atika. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kedua adalah sering-sering berkumpul dengan teman-teman yang soleh yang mengantarkan kita kepada amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, tip agar kita bisa istiqomah dalam beramal, yaitu berusaha beribadah dengan rutin, dengan langgeng, walaupun hanya sedikit. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ahabul amal ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun jumlahnya kadarnya hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita selalu berusaha agar kita bisa menjaga terus amalan-amalan kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, ataupun amalan-amalan soleh yang lainnya, walaupun intensitasnya atau kadarnya tidak sehebat pada bulan Ramadan ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin 'aqibata fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.